PDIP tidak akan membiarkan Pilgub Jakarta berlangsung dengan satu pasangan calon. PDIP juga mengaku telah menyiapkan sosok yang bakal berkompetisi di Pilgub Jakarta dan juga ikut bergerilya menjalin komunikasi dengan partai lain. Lantas apakah Pilgub Jakarta akan berlangsung dengan satu pasangan calon seiring wacana pembentukan Kim Plus? Kita bahas sore hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik ada Adi Praitno. Mas Adi, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pilkada. Sepertinya kan PDIP ini nggak bakal tinggal diam ya, membiarkan ada satu pasangan calon atau satu pasangan calon ini akan melawan kota kosong. Tapi PDIP bisa apa sih, Mas Adi, yang Anda bisa lihat? Apakah akan nekat gitu untuk mengusung Anies? Ya, saya kira memang kalau untuk mencegah kota kosong, PDIP harus memastikan ada partai politik lain di luar PDIP yang sanggup dan siap berkoalisi PDIP dan kemudian mengusung salah satu calon sebagai penantang dari kubu Kim. Calon bisa Ahok, calon itu bisa Anies atau siapa saja. Yang paling penting sebenarnya PDIP harus memastikan ada partai lain di luar PDIP yang sanggup untuk berkoalisi dan maju bersama dan menolak tawaran dari koalisi Kim untuk tidak menjadi koalisi besar. Itu kuncinya. Tapi kan biasanya partai-partai ini untuk bergabung dengan PDIP tentu ada beberapa instrumen yang harus dilihat. Nah, kira-kira apa tawaran dari PDIP yang kemudian membuat partai lain itu tergiur? Itu kan menjadi penting. Yang kedua, kira-kira apa atau siapa sosok yang dinilai akan diusung kompetitif dan kemungkinan besar akan memenangkan pertarungan secara terbuka. Ini yang saya kira memang bisa menjadi variabel untuk meyakinkan partai politik yang lain supaya mau berkoalisi dengan PDIP. Kalau mau ditambahkan yang ketiga, yaitu tentang kesanggupan logistik ya, apapun judulnya, karena pertarungan ini adalah pertarungan yang cukup terbuka di Jakarta yang saya kira membutuhkan resource, butuh kapital yang saya kira tidak sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Tiga hal ini yang saya kira akan membuat apakah partai politik lain di luar PDIP, di luar Kim, itu tertarik berkoalisi dengan PDIP ataupun tidak. Karena kalau tanpa itu semua, sulit sebenarnya untuk membendung soal keinginan bagaimana menciptakan lawan kotak kosong di Pilkada Jakarta ini. Tapi kalau yang paling realistis kayaknya Anies ya, Mas Adi? Ya, saya kira kalau mau bicara itu tentu Anies paling realistis karena bicara tentang elektabilitas dan popularitas per hari ini saya kira Anies masih belum solid. Kalau PDIP kemudian mengumumkan Anies sebagai calon gubernur yang akan mereka usung, ya bukan tidak mungkin ada partai lain yang mungkin ya, entah itu PKB, entah itu PKS, entah itu Nasdem yang juga tergerak hatinya tidak menjadi bagian dari Kim karena ada faktor Anies yang elektabilitasnya tinggi. Itu kan kalau kita membaca kondisi politik secara normal. Tapi kan problemnya dua hal. Problem pertama pada level PDIP, apapun judulnya, PDIP ini kan punya jarak psikologis yang cukup jauh dengan Dengan Anies Baswedan. Anies. Oke. Ya, erit politiknya cukup tebal untuk bisa didamaikan untuk satu kepentingan politik bersama. Yang kedua tentu PDIP ini adalah partai kader. Jarang ceritanya PDIP itu tidak pernah mengusung kadernya untuk bertanding dalam pilkada. Nah, ini yang menarik bagi saya. Partai-partai non Kim ini, PKS, Nasdem, dan PKB, ini kan tarikan politiknya adalah koalisi menjadi bagian dari Prabowo Subianto dan Gibran tahun yang akan datang. Kalau sebagai salah satu syarat untuk bergabung dengan Prabowo Gibran 5 tahun yang akan datang, salah satunya tidak mengusung Anies, inilah yang saya kira sehebat apapun tawaran dari PDIP, bukan tidak mungkin tiga partai itu akan justru bergabung dengan Kim, karena irisannya koalisi 5 tahun di masa yang akan datang. Termasuk PKB ya, juga jadi agak sulit ya. Tadi kan Mas Adi bilang nih agak sulit sepertinya ya untuk PDI Perjuangan dengan tadi beberapa faktor termasuk juga PDIP yang selalu mengusung kader, kemudian kan nggak bisa juga PDIP sendiri untuk mengusung nanti calon kepala daerah di Pilkada Jakarta. Kira-kira kalau nekat partai mana? PKB, kalau PKB kan kemarin sudah didatangin juga oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep. Jadi kalau misalnya dilihat kalau PDIP nekat, kira-kira yang bakal digayat siapa? Per hari ini sebenarnya yang potensial nekat itu hanya PKS. Karena PKS. PKS itu kan sangat identik dengan Anies Baswedan. Sejak 17 yang lalu, di mana ada PKS, disitulah ada Anies Baswedan. Anies Baswedan itu kalau dibelah hati dan pikirannya adalah PKS. Kan Oke. sebenarnya adalah PKS ya adalah satu-satunya partai politik yang kemudian akan membuka hati untuk berkoalisi dengan PDIP untuk kota kosong. Di luar PKS sebenarnya ada harapan bagi Nasdem. Karena apapun Nasdem ini juga sangat identik dengan Anies Baswedan. Bukan hanya diusung dalam Pilpres kemarin, tapi
Anies ini adalah salah satu deklarator Nasdem sebelum menjadi partai politik. Makanya tidak mengherankan beberapa waktu yang lalu ketika Nasdem deklarasi dukung Anies, Nasdem mendukung tanpa syarat karena bagi Nasdem Anies itu sudah biru. Jadi tidak perlu mengusulkan kader Nasdem untuk menjadi wakilnya Anies. Cuma sebelumnya begini Mbak, saya melihat bahwa komposisi soal menteri, ajakan koalisi dari Kim kepada partai-partai yang kalah pemilu di luar PDIP ini kan menjadi bergen soal di pilkada. Jadi kalau mau bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran, misalnya syaratnya itu tidak mendukung Anies, bagi PKB, bagi PKS, bagi Nasdem, kan tiga partai ini sulit untuk menentukan sikap politiknya. Dan rasa-rasanya kenapa Kim Plus itu menguat, karena ada kecenderungan PKS, Nasdem, dan PKB ini akan jauh lebih memilih bergabung dengan Prabowo dan Gibran, menjadi bagian dari kekuasaan 5 tahun yang akan datang, sekalipun secara perlahan Anies Baswedan mereka akan diusung dalam Pilgub Jakarta. Jadi godaan tertarik dan menjadi bagian Kalau tawarannya kursi di jauh lebih pemerintahan tinggi. berat nih ya. Betul, apalagi misalnya bagi partai-partai ini mengusung Anies itu kan tak ada jaminan menang. Mereka bekerja keras, mereka ini harus mengkapitalisasi semua resource dan kemampuan politiknya, mengeluarkan logistik, itu pun tak ada jaminan menang, memenangkan Anies di Pilkada Jakarta. Pada saat yang bersamaan ada tawaran menjadi bagian dari koalisi Kim, menjadi anggota kabinet. Lebih menarik ya. Betul, dan Oke. isinya akan disupport oleh full team untuk mendukung dan memenangkan Ridwan Kamil misalnya kalau RK yang akan diusung di Jakarta. Jadi Anda melihat kalau Anies ini gagal berlayar gitu di Pilgub Jakarta? Ya, saya termasuk belakangan ini secara perlahan kok rasa-rasanya seperti PKB, Nasdem, dan PKS ini tidak terlampau sekuat dulu argumennya untuk mempertahankan Anies sebagai calon gubernur. Misalnya nih, yang paling dekat adalah PKS. Jarang PKS itu ngasih deadline kepada Anies soal menambah dukungan partai di luar PKS. Jarang-jarang ini dilakukan. Biasanya PKS ini kan cinta mati ke Anies. Jadi kemanapun Anies, disitulah PKS akan berlabuh. Apa yang terjadi pada PKS di Sumut, di mana memberikan dukungan kepada Bobi Nasution, karena alasannya Edi Rahmasadi itu sudah dapat deadline untuk cari tambahan partai, tidak ada. Nah, Oke. ini sepertinya juga akan berlaku. Nah, yang kedua Nasdem, kita mendengar pernyataan elit Nasdem yang lain bahwa Rekom Nasdem itu pada akhirnya belum tentu ke Anies Baswedan. Itu kan sangat kelihatan gamblang, apalagi PKB dalam harlahnya diajak secara terbuka untuk menjadi bagian dari koalisi. Pemerintah. Oke. Ini Oke. variabel-variabel yang sebenarnya menjadi penebal betapa tiga partai ini di luar PDIP secara perlahan sudah mulai digoda, dan kesannya tiga partai ini juga tertarik menyambut dengan Mas Adi, jadi oke. Jadi Anda lihat kalau pembentukan Kim Plus ini bisa mengunci pergerakan dan juga calon PDIP di Pilkada 2024 nanti? ya tentu dalam hal ini PDIP dalam kondisi sulit karena PDIP tidak bisa mengusung jagoan sendiri calon gubernur, calon wakil gubernur. Satu-satunya cara bagi PDIP harus meyakinkan minimal satu partai politik supaya menggenapi syarat administratif sebagai kontestan di Pilkada Jakarta. Tanpa itu semua, maka bisa dipastikan yang akan menjadi dan bertanding di Jakarta itu kota kosong. Kalau tak ada calon yang kemudian menantang dari kubu Kim, satu-satunya harapan di luar kota kosong itu adalah jalur independen yang saat ini masih dilakukan verifikasi faktual. Tapi kan kita tahu, kalaupun toh muncul calon independen dia lolos verifikasi ikut bertanding misalnya, saya tidak terlampau yakin bahwa calon independen ini akan mampu memenangkan pertarungan secara terbuka karena kita tahu popularitas dan elektabilitasnya bahkan tidak pernah muncul di survei. Oke, dari tiga partai ini kita realistis aja ya. Kalau PDIP nggak bisa tinggal diam nanti membiarkan ada kota kosong nanti di Pilkada Jakarta. Strategi apa yang kemudian menurut Anda dari insight-nya Anda nih Mas Adi yang harus diambil oleh PDI Perjuangan? Ya, tak ada cerita lagi sebenarnya. Jadi partai itu harus ditawarkan jauh menggiurkan dibandingkan tawaran-tawaran dari Kim. Tapi apa tawaran dari PDIP itu yang saya kira per hari ini kita juga susah untuk meraba-raba apa tawaran yang kemudian menggiurkan sehingga partai-partai itu tak semuanya bergabung dengan Kim. Karena kekuatan Kim ini adalah kekuasaan politik, Mbak. Menjadi kekuasaan selama 5 tahun ke depan itu adalah angin surga yang saya kira dimimpikan oleh semua partai, termasuk partai yang kalah. Oleh karena itu, ini yang saya kira kita tinggal uji apakah gerilya politik yang dilakukan oleh PDIP
mampu meyakinkan PKS, mampu meyakinkan Nasdem, dan mampu meyakinkan PKB supaya mereka itu tidak berkoalisi dengan Kim. Karena per hari ini kalau kita men-tracking pembicaraan netizen dan pembicaraan publik, rasa-rasanya tiga partai di luar PDIP ini secara perlahan sudah ingin menentukan sikap politiknya menjadi bagian dari Kim. Jadinya seperti melawan kota kosong sudah ada di depan mata ya, Mas Adi, Jadi saya melawan melihat kekuatan yang sangat besar begitu ya? ya nyaris tak ada obatnya ini Kim Nggak ada obat, oke. hari ini. Jadi Jadi memang harus itulah siap publik dengan PDIP. kota kosong di Pilkada Jakarta. Betul, apalagi misalnya PDIP tak lagi sebagai partai politik yang menang Pilpres, Mhm, tentu kesulitan menawarkan apapun kepada partai-partai yang lain. mhm. Jadi partai yang lain ini lebih melihat siapa yang ngajak, siapa adalah Kim, Kim itu siapa? Adalah partai pemenang Pilpres. Di situ ada Gerindra, di situ ada Golkar khususnya, dan ada PAN, dan ada Partai Demokrat yang saya kira akses terhadap kekuasaan jauh lebih menggiurkan dibandingkan dengan yang lainnya. Oke. Ini yang saya kira menjadi tantangan yang cukup kuat sebenarnya bagi PDIP yang saya kira gitu ya mereka ini per hari ini bagi saya belum ada resep, belum ada obat manjur supaya terjadi kotak kosong Gak karena ada ada obat memang ya. Oke, baik, terima kasih sudah memberikan insight sore hari ini di program Rumah Pilkada. Sehat selalu, Mas Adi. ya, my dog.